Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadila Putri dengan NPM 2135-1078. Saya akan memulai video proses konfigurasi dari project SRWA ini. Oke, dari project SRWA ini kami akan melakukan perancangan topologi sesuai kasus, mana kasus kami itu berdasarkan kelompok. Karena kami kelompok 6, jadi kami mengambil studi kasus jaringan gudang. Dimana jaringan gudang ini memiliki 3 ruangan, yaitu ruangan manajer, gudang, dan ruang administrasi. Jadi ini yang akan dibagi-bagikan gitu untuk di setiap switch. Jadi karena di sini ada 1 router dan 3 switch, jadi kami akan merancang topologi itu kayak peruangan itu ada 1 switch. Jadi langsung aja ke pembuatan topologinya, yaitu perancangan topologi. Pertama, kita akan menyediakan router. Saya akan menggunakan router versi 4331, kemudian switch yang 2960. Topologi kayak gini aja. Topologi kami seperti ini. Jadi tiap kelompok saya topologi beda-beda ya. Terus karena di sini saya sudah baca sebelumnya bahwa setiap ruangan terdiri minimal 2 klien, maka pada ruangan pertama saya akan menambah 2 klien, yang kedua 3 klien, yang ketiga ini ada 4 klien. Oke. Untuk interface-nya gunakan yang sesuai modul. Karena modul menggunakan interface G0/0/1, berarti kita gunakan yang itu juga. Kabel yang kami gunakan itu SAT. Ini flash Ethernet-nya saya ingin menggunakan yang 1:1 gitu. Bentar ya. Yang 1 ini 2 ya, berarti 2 ke 2. Nah, 2 ke 2, 1 ke 1 gitu. Atau bisa juga 1-2 atau 2 gitu, bisa juga, sama aja. Dan untuk ke klien juga kami menggunakan Stripe. Sebetulnya bisa aja menggunakan cross sesama switch ini, tapi pakai Stripe kan juga bisa, jadi ya nggak apa-apa, no problem. Dan untuk ke klien itu kami pakai filternya dari bawah. Dan untuk pembagian portnya nanti gampang gitu, nggak perlu lompat-lompat. Masalah sih udah ngantuk lagi. Udah penting sana. Oke, saya sengaja mengosongkan versi dan name dari setiap device itu agar tampilnya terlihat lebih bersih saja. Di ini saya akan rapikan dulu agar port-portnya terbaca juga.
sepertinya sudah rapi. Saya akan membeda-bedakan ruangannya dengan menggunakan pilot dialog. Saya akan menggunakan online warna-warni. Yang pertama warna apa ya? Warna biru lah ya. Dan ini warna pink. Ini warna hijau atau kuning ya? Kuning ya. Ini lagi belanja. Nah, sekarang berikan nama ruangan. Di sini ada 3 ruangan, Di sini ada 3 ruangan, yaitu ruang manajer, gudang, dan administrasi. Jadi oke, sudah. Kemudian selanjutnya yang langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mengkonfigurasi routernya. Masuk ke router, terus klik CLI, kemudian kita konfigurasi saja. Nah, pertama itu kan di perintahnya ini kita membangun jaringan dengan interVLAN routing. Basic aja dulu ya, basic konfigurasi. Pertama kita masukkan perintah enable, kalau nggak salah ya enable. Terus masuk dulu ke config terminal. Hal yang pertama kita ubah itu routernya, kita ganti hostname-nya ya, jadi R1 aja. Lalu basic konfigurasinya itu pertama kita masukkan IP domain lookup dulu ya. IP domain lookup. Terus kemudian kita berikan password di setiap ini kan basic configuration-nya itu memberikan password exit mode console 3 ya, ada 3 ya. Jadi kita langsung aja ke konfigurasinya. Ini dia konfigurasi password untuk preferred exit mode. Nah, passwordnya sesuai yang di modul aja ya, passwordnya ini class. Perintahnya enable secret. Jadi enable secret class. Nah, terus untuk password line konsolnya itu tuh line konsol. Ini pakai konsol ya? Karena pakai konsol, jadi kita harus pakai kalau konsol aja. Jadi ini RS2 ke konsol. Udah. Lanjut ke konfigurasi. Perintahnya line console 0. Console 0. Terus masukkan passwordnya apa? Passwordnya tadi di modul kalau nggak salah Cisco. Terus login, terus kita exit karena kita bakal masukin password untuk FTY atau virtual. Ini apa ya, lupa. FTY 04 bukan 015. Oh ya 04 ya, 015 itu untuk switch, jadi 04. Passwordnya samain aja sama yang konsol, lalu login, terus kita udah
Nah, konfigurasi ini kita save ke environment dengan perintah copy running config start config. Nah, enter. Jadi ini dia otomatis nge-backup konfigurasi kita ini. Dan di copy. Jadi udah ini konfigurasi dasar. Ini bakal saya access untuk laporan, untuk pembuatan laporan season. Sama aja. Oke. Quit English language, okay? Because kita terus secondly kedua kita bakal menggunakan mengkonfigurasi itunya masih di router. Sebetulnya kalau di modul kita konfigurasi dulu di switch, tapi bisa aja sih kita langsung buat VLAN routingnya ya, alias dengan caranya VLAN routingnya dengan cara membuat sub interface-nya gitu. Sub interface-nya ini dia, sub interface-nya ini dia 10, 20, 30, 40, 100. 100 ini native. Oke. Langsung aja ke perintahnya itu, kita langsung buka config terminal. Config terminal. Kemudian kita aktifkan dulu interface Gigabyte Ethernet 0/01-nya dengan cara kita masuk dulu tuh ke interface-nya. Terus baru kita aktifkan dengan perintah sh. Nah, kalau selesai exitkan aja. Nah, udah. Lalu kita masuk lagi ke sub interface-nya. Nah, caranya itu masukkan interface tadi, perintah yang sama kayak tadi, tapi tambah titik dan 10. Nah, ini sub interface yang pertama ya. Terus deskripsi atau namanya itu sesuai dengan ruangannya, nama ruangannya. Ini ruangannya apa? Ruangan manager gitu. Terus enkapsulasinya lagi. Ini dia. Konfigurasi sub interface for each VLAN as specific in the IP address table. Semua sub interface menggunakan 802.IQ gitu. Encapsulation. Oke, berarti ini dia kita menggunakan encapsulation takut typo saya, adalah ini aja ya. Jangan lupa masukkan IP address-nya. IP address ini, IP address-nya ini yang 10 tuh ini. Dan masnya ini.
Selanjutnya langsung aja gigabyte yang 20 nya lagi. Kita masukkan description-nya. Ini gudang ya. Terus untuk versinya 20, IP address-nya ini. Invalid input. Ntar ya, kita exit lagi lah ya. Exit. Terus kita exit lagi. Terus kita show run. Apa sih untuk nampilin interface-nya? Show IP interface brief. Tuh udah ada ya yang 10. Bentar. Ya udah ada 10. Yang 20 nya belum dimasukin IP address. Jadi kita masukin dulu. Masuk ke config lagi, terus masukkan perintah interface. Masukkan description-nya gudang. IP address-nya ini. IP address-nya udah betul harusnya ya. IP address-nya ini. Saya akan typo. Udah gini. Oh ya, docking-nya lupa docking. Docking. Model kayak mana? Betul. Address. Oh ini S-nya 3 ya, patutlah salah. Oke. Ngantuk. Lalu interface. Selanjutnya yang ke 30 lagi. 30 dan 40 dan 100. Nah, caranya langsung aja, langsung 30, cepet. Mas ngetik mas. Cepet. Jangan lupa underscore-nya. Enter. 30. IP address. Terus udah. Masuk lagi ke interface yang 40. Terus masukkan description-nya. Nah ini ada di perintahnya nih. Description kompas. Terus terakhir itu ini
natif yang 100. Caranya sama aja kayak gitu, cuman nggak pakai IP address aja sih. 100, terus descriptionnya ganti model native villain. Dah selesai kan, emang lagi, terus masukkan perintah nih. Dah selesai semuanya. Terus untuk router udah dikonfigurasi, pasti udah hijau dong, udah kan. Terus selanjutnya saya akan mengkonfigurasi switch satunya. Gampang, enter aja lagi, sama aja perintahnya. Nih, ada perintah dari modulnya nih gini. Aduh, semoga nggak ada yang tinggal ya, ngantuk soalnya, takut hilaf. Menggunakan topologi untuk membangun jaringan dengan interferon routing masih melakukan konfigurasi untuk pasang exit mode, konsol dan virtual terminal. Oke, pakai password ya pada router dan ketiga switch. Jadi router dan switch-nya itu juga sama kayak ada konfigurasi awalnya itu. Jadi pertama tuh config dulu, masuk aja dulu ke config terminalnya untuk merubah hostname-nya jadi S1. Lalu kita apakah memerlukan perintah no IP domain lookup? Coba lihat di model. Tetap ya menggunakan no IP domain lookup. Sama aja perintah-perintahnya. Oke, basic konfigurasinya sama, yaitu no IP domain. Lalu masukkan perintah untuk exit mode-nya, yaitu secret enable. Sama aja password-nya, itu tadi kelas kan. Kok salah? Typo lagi kah? Enable secret. Terbalik ya. Enable secret class. Terus password ini untuk exit mode-nya udah ya. Apa namanya? Apa yang router tadi lupa di enkripsi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Enable secret class, terus apa namanya? Masuk lagi ke link konsolnya. Oh ini kan untuk exit mode kan, tujuan exit mode. Masuk ke link konsolnya, link konsol, masukkan passwordnya, Disco sama ya, terus login, and apa exit aja. Masukkan tentang ini untuk line virtualnya, line FTY 0/15 kalau nggak salah ya, 0 FTY 15, terus passwordnya Disco lagi, sama ini aja sama yang konsolnya, kemudian login, terus udah selesai. Kalau udah gini, exitkan aja, kita enkripsi aja semua passwordnya dengan perintah service, kalau nggak salah ya,
bukan ya, service password. Nah, service password encryption dah gitu. Lalu bannernya sih buat kalau mau, tapi kan nggak disuruh sih, tapi buat aja lah ya. Soalnya harus lengkap. Udah, ini konfigurasi basic. Kemudian untuk semua konfigurasi jangan lupa di save ke environment. Perintahnya itu ini keluar dulu dari konfigur terminalnya, exit. Terus kita masukkan perintah copy run star, itu singkatan dari copy running config start config. Nggak bisa di ya. Ya dah, ntar jadi save. Terus selanjutnya tuh ya, modelnya kalau nggak salah bikin VLAN sih. Kalian bikin VLAN, habis itu masukkan interface-nya ke VLAN, terus di trunking, di save ke environment lagi gitu. Gitu aja. Udah, setelah ini kita bikin VLAN. Perintahnya itu const kemudian VLAN aja, VLAN 10. Terus kita kasih namanya, nama ruangan 1 tadi apa, nama ruangan 1 tadi ini. Begitu doang. Loh, ini router kan belum di close. Router udah di SS belum? Router belum di SS ini. Ini kelas, kali kasih satunya, ini kasih nama ini. Lalu kita masuk lagi ke VLAN 20, kita bikin VLAN 20, kita kasih nama gudang, terus VLAN 30 kita kasih nama ruang administrasi. Terus kita bikin VLAN 40, namanya kompas kalau nggak salah. Oke, kompasnya 2 S-nya kan? Iya, kompasnya 2 S-nya. Terus VLAN terakhir tuh 100 ya. 90 ada nggak sih? Ya, 90 parking lot. Oke, tolong 90 terus parking lot. Tekan perintah name parking lot maksudnya. Nah, terus VLAN 100, name-nya native. Dah.
Terus setelah bikin VLAN, langkah selanjutnya itu kita kalau nggak salah masukin interface-nya ya. Nah, masukin interface itu ntar kita end dulu, terus kita show VLAN briefnya dulu untuk menampilkan VLAN-nya udah terbuat apa belum. Brief. Nah, kita terbuat ya. 10 gudang, 10 ground manager, 20 gudang, 30 administrasi, 40 kompas, 60 parking lot, 100 native. Nah, udah. Yang default ini emang udah dari sananya gitu. Selanjutnya kita bakal masukin buatlah beberapa VLAN dengan ketentuan pada tabel port yang tidak terperlukan. Konfigurasi VLAN tersebut untuk IP address PC bebas. Gunakan address kalau nggak salah 90 ini diisi itu loh, diisi port-port yang nggak kepake mana bacanya untuk mastiin loh. Rancangan apalagi untuk membangun jaringan internet udah ada terbuat ya, internet routingnya dibuat, apalagi udah dibuat. Terus konfigurasi dasar ini udah juga, tinggal dua switch lagi. Kemudian IP address taruh di bawah udah ya, punya IP address pada setiap ruangan tersendiri minimal 2 klien. Oh ya, IP addressnya lagi ya, IP addressnya lupa dimasukin, IP address dari switchnya. Perintahnya ini ngantuk. Ini dia, masuk ke interface VLAN berapa gitu, interface VLAN 10 ya kita ya. Mana modulnya interface nih, 10 itu kan interface VLAN 10. Jadi enter, masuk dulu ke config terminal ya, terus interface VLAN 10, lalu udah masuk tuh baru masukkan IP addressnya. IP address 1 ada di sini. Jangan lupa netmasknya. Nah, udah. Kemudian kita masukkan printer SH untuk diaktifkan. Lalu exit dulu dari interface-nya. Kita masukkan di gateway-nya. Perintahnya IP default gateway. Gateway-nya sesuai sama itu ya. IP address dari router. Udah selesai. Buatlah beberapa VLAN baru dengan ketentuan pada tabel dan port yang tidak terpakai pindahkan ke VLAN 90. Nah, port yang tidak terpakai ke VLAN. Nah, udah.
Caranya itu IP range, kita lihat dulu ya port yang kepakai dari switch yang kita konfigurasi ini ada di 0/3 sampai 22 sama gigabitnya ya. Nih, dimatiin semuanya. Dimatiin apa dimasukin? Dimasukin dan dimatiin kah? Gak usah dimatiin, dimasukin aja lah. IP range F0/3 sampai 22 kan? Ya 22 terus gigabit 0/1 sampai 2. Salah perintah. Betul kok nak. Oh, bukan IP range, interface range. Interface range. Nah, udah. Terus dimasukkan. Perintahnya switch port. Switch. Kan salah lagi. Masukkan perintah ini. Switch port mau diakses switch port VLAN. Switch port mau diakses. Switch port akses VLAN. Masukkan ke 9990. Udah. And kita show IP brief, show VLAN brief maksudnya. Ya, udah masuk kan? Nih, ya udah, itu doang. Nah, untuk router dan switchnya sudah dikonfigurasi. Baik, di sini saya akan menunjukkan mengkonfigurasi itu pada bagian ruang gudang dan ruang administrasi. Pertama kali saya akan konfigurasi gudang. Pertama, enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu host hostname S2. IP domain lookup. Kemudian enable separate class untuk membuat secretnya atau keamanannya ya. Line console. Dengan password itu Cisco
switching, kemudian exit, oke kita angkatin aja service enable, size service password and encryption, kemudian kita buat bannernya, auto baru copy kan kirim startup config. Oke, konfigurasi dulu kan. Oke, kemudian kita membuat VLAN-nya. VLAN 10 itu ruang manajer, kebetulan kami berada di jaringan gudang, yaitu dengan gudang, kemudian itu VLAN 10 kita berada di name manager, kemudian VLAN 20 itu berada di ruang gudang, kemudian VLAN 30 itu berada di name atau berada di ruang administrasi. Kemudian VLAN 40 itu berada di name kompas, kemudian VLAN 90 itu ada di name atau berada di parking lot, kemudian VLAN 100 berada di name native. Sudah, kemudian kita end. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, kita memberi IP pada switch 2 ini, itu VLAN 10 nya,
ini di bagian gudang itu 92 168 51 15 255 255 255 0, kemudian no shutdown. Nah, kita buat IP default gateway-nya yaitu 192 168 511. Kita lanjut ke switch 2. Sepertinya problemnya masih sama, tapi kita mau lihat dulu beneran problemnya sama atau enggak. Cisco enable cards. Show join right. Oke, untuk kita ngecek portnya udah bener atau belum. Di sini dari 3 ini benar 3 sampai 21 karena 22 dipakai. 21 port yang tidak dipakai sudah benar dan dia udah dipindahin bersama kita ngelakuin konfigurasi untuk port yang digunakan ke VLAN sama trunkingnya. Jadi kita langsung aja masuk ke config terminal dulu. Config integer range up no voice. Di sini kita mindahin port dari 22 sampai 24 karena ada 3 PC. Jadi 22 sampai 24. Bentar. Terus buat mode akses, terus tuh di sini aksesnya kita ke VLAN 20 karena di sini kan rangkaian gudang, dimana kalau gudang itu ada di VLAN 20. Bentar. Exit, terus kita langsung integer up no place 1 sampai 2. Di sini untuk terangnya masih 1 sampai 2 karena kan ini ada penghubung antara ke switch 1 sama ke switch 3. Dia pakai port 02 sama 01. Jadi di sini masih ini oke. Terus tuh kita masuk ke model terangnya. Sini. Terangnya. Terus kita pengaturan natifnya. Natif jalan 100. Bentar. Selanjutnya kita allow it lagi. Kita allow it lagi ininya. Kita kasih izin untuk
VLAN-nya yang lainnya bisa lewat. 10, 20, 30, 40, 11. Bentar. PM. Sudah sampai. And start. Bentar. Show. Oke, portnya udah, port PC-nya yang mau buka VLAN udah pindah ke 20. Show interface strong. Nah, di sini portnya juga udah ke trunking, ke mode trunking, udah mode on, tab-nya VLAN. Karena pada ruang gudang telah dilakukan konfigurasi, kita lanjutkan di ruang administrasi sama dengan tadi. Kita enable kan, kemudian config host 6 host 3. Kemudian no IP domain lookup. Nanti kita separate dengan cara enable separate class, lalu kita line console, masukkan password, login, kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke line T015, kita masukkan password, yaitu system, kemudian login, lalu exit, kemudian kita masukkan service password encryption, kita banner, authorize users only. Kemudian kita exit, lalu kita copy running start up config. Kemudian kita membuat VLAN. Cara masukkan figur terminal terlebih dahulu, lalu buat VLAN sama seperti tadi, VLAN 10, yaitu dengan nama ruang manager, kemudian VLAN 20 itu main gudang, kemudian VLAN
30, yaitu dengan ruang administrasi, kemudian pilih 40 itu kompas, kemudian film 90 itu dengan nama parking lot. Terakhir itu film 100 dengan nama native. Lalu kita memberi IP, exit dulu, kita memberi IP untuk VLAN 10 untuk password tiganya, yaitu VLAN 10, kemudian IP address 192.168.51.16 255 255 255 kemudian mau shutdown, exit, lalu kita buat IP default, gateway, yaitu 192.168.511. Untuk yang di sini, selanjutnya kita masuk ke switch 3. Cisco enable cost. Untuk mastiin, kita lihat lagi show VLAN race, takut hilaf. Ini udah benar port 2 sampai ke port 20, karena di sini kita gunain 4 PC, jadi 21, 22, 23, 24 sama port 1. Jadi port yang tidak digunakan ini udah benar. Udah masuk juga ke VLAN 90 yang port yang nggak dipakai, jadi konfigurasinya masih tetap sama. Jadi langsung aja kita konfig terminal. Interface ini slice 21 sampai 24. Enter. Import mode access. Mode aksesnya ke VLAN, di sini VLAN 30. Karena ini di switch 3, ini rangkaian ruangan administrasi, dan ruangan administrasi ada di VLAN 30, jadi kita VLAN 30. Untuk memasukkan enter lagi, switch access VLAN 30. Oke, exit. Kita ke mode keterangnya, untuk 30 pakai range, karena kita cuma pakai satu port aja untuk mode terang. Jadi langsung no slice 1. Mantap. Switch port mode terang. Kita pengaturan natifnya untuk di terang natif ke VLAN 100.
Ini ke VLAN 100, ini udah kita load lagi. Load VLAN 10, 20, 30, 40, dan 100. Sebentar. Kita simpan, copy dan start. Oke, kita show VLAN 3. Oke, portnya udah masuk ke VLAN 30, ruangan administrasi, udah sesuai sama rangkaiannya. Kita show enter pas strongnya. Strongnya juga udah pakai port 01, udah sesuai. Terus mode-nya on. Native VLAN-nya juga udah di 100, udah di allowed juga. Oke, kita masuk ngecek ininya, routernya. Ada yang bermasalah atau enggak? Kita show, oh salah, Cisco and cost. Show that. Ini pengaturan untuk gigabyte Ethernet-nya udah sesuai. Terus gigabyte untuk native VLAN-nya udah. Oke, udah semua. Nanti saya ngecek ini IP dari ini udah dipasang atau belum. IP gateway-nya juga. Oke, di sini default gateway-nya udah, IP address-nya juga udah aman. Di sini untuk mastiin show ini. Ini juga udah aman. Di sini kayak juga salesnya udah aman. Oke, ini juga udah aman. Selanjutnya kita lakukan pengaturan untuk IP di PC-nya. Lakukan API configuration. Sebelumnya saya udah buat daftar IP untuk masing-masing PC-nya. Di sini PCA udah sesuai, tadi sudah saya ubah default gateway-nya 51. Ini udah sesuai yang PCA. PCB maaf agak PC-nya. Ini pakai 192, 158, 513. Ini default gateway-nya 511. Lanjut ke PCC-nya. Ini kita atur secara berurutan, jadi lebih gampang untuk mengingatnya kalau misalnya mau ngeping nanti. Jadi kita ganti ini jadi 4. Ini kita jadi 5. Default gateway-nya udah, sebelah box-nya udah. 1 jadi PCA.
9 agak lama respon komputernya, PC-nya, laptopnya. 519 desktop ini tidak aman. Di sini kita bakal ngeganti kabel penghubung antara switch. Ini kita bakal ganti ke cross karena sebelumnya sesuai apa yang saya tahu, kalau di kelas itu pernah bilang kalau penghubung antara switch ke switch itu pakai cross. Jadi di sini kita bakal delete kabel strike-nya. Ya agak lama respon laptopnya. Jadi berarti aduh, kok jadi itu duluan? Kok enak banget ngapusnya? Astagfirullah. Ini penghubung ke crossnya. Ini pakai yang 2, pakai yang 1. Jadi kita langsung coba ping. Ketentuan di sini untuk ngetes apakah udah terhubung PC-nya satu sama lain, PC kliennya. Kita ngeping coba. Di sini di mode minta PC A ke PC B. Mode PC A kita ping 192.168.51 IP-nya 3 PC B. Baik, di sini bisa kita lihat sama-sama kalau ini berhasil ping, di mana loss-nya 0, send-nya 4, receive-nya 4. Terus replay from, berarti udah berhasil. Selanjutnya kita ping ke default gateway-nya. Default gateway-nya itu 1. Ini default gateway-nya. Baik, di sini juga udah berhasil. Di sini loss-nya 0, send-nya 4, receive-nya 4, dan udah nge-replay semua. Selanjutnya ke switch 2. Switch 2 kalau nggak salah 15. Ini switch 2 15. Bentar. 5. Quitting out. Yang lainnya replay from. Ini lo 1, tapi kalau misalnya setting lagi, ini udah nge-replay lagi. Itu tadi prosesan, makanya ada yang gagal, tapi ini berhasil. Loss, send-nya 4, receive-nya 4. Baik, dengan bisanya di ping, keberhasilan ping antar PC A ke PC B, PC A ke gateway, dan PC A ke switch,
Dengan begini, konfigurasi yang telah kami lakukan telah berhasil. Di sini kami tinggal, di sini saya akan edit ini aja, tampilan ini agar lebih rapi. Ini switch 1. Dan ini switch 2. Switch 3. Sebelumnya saya udah mengedit tampilannya. Gimana tampilan akhirnya nanti? Dia bakal seperti ini. Saya sudah ngedit untuk laporannya. Nah, saya sebelumnya udah nyoba karena ada problem tadi belum bisa di-ping. Baik, sekian presentasi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan pada tugas untuk UAS project akhir ini. Kalau ada kata-kata atau cara penyampaian dalam presentasi yang kurang berkenan atau tidak seharusnya kami sampaikan dan kami ucapkan, saya mewakili diri saya sendiri dan mewakili teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sebagai manusia hanya bisa berusaha yang terbaik di setiap kesempatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.